Rehabilitasi secara sukarela jauh lebih efektif untuk menyembuhkan pengguna narkotika dan mengembalikan mereka ke lingkungan dibanding rehabilitasi yang dilakukan secara paksa. Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan rehabilitasi sukarela karena sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan lebih merangsang pengguna narkotika untuk memberikan laporan. Ketua Kelompok Ahli BNN, Ahwil Lutan, mengungkapkan kerjasama BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial perlu ditingkatkan agar rehabilitasi dapat berjalan dengan lancar. Saat ini proses rehabilitasi cenderung lebih merupakan konsekuensi dari pemaksaan karena terkait proses peradilan. Kondisi ini membuat pengguna dan keluarganya memilih diam dan menutup diri. Sekitar 500.000 pecandu narkotika membutuhkan rehabilitasi. Namun, kapasitas tempat rehabilitasi hanya untuk sekitar 18.000 jiwa. Indonesia membutuhkan banyak panti rehabilitasi untuk menangani pengguna narkotika yang jumlahnya terus meningkat. Jika tidak ada penambahan panti dalam jumlah besar, Indonesia diprediksi membutuhkan 27 tahun untuk dapat merehabilitasi pecandu narkotika. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, hingga 26 Juli 2021, terdapat 139.088 pengguna narkotika yang menjadi penghuni lapas. Pengguna narkotika dibina di lapas khusus dan tidak dicampur dengan narapidana lainnya. Dari sisi biaya, rehabilitasi sukarela seharusnya lebih murah dibandingkan rehabilitasi paksa. Pecandu dapat mendatangi institusi negara untuk melaporkan kondisi dirinya. Jumlah konsultan narkotika juga harus ditambah, karena yang menjalani terapi bukan saja pengguna, melainkan seluruh anggota keluarga. Penanganan pengguna narkotika membutuhkan dukungan semua pihak dan pemerintah harus merumuskan bersama bentuk rehabilitasi yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, rehabilitasi secara sukarela jauh lebih efektif untuk menyembuhkan pengguna narkotika dibanding rehabilitasi yang dilakukan secara paksa. Sekitar 500.000 pecandu narkotika membutuhkan rehabilitasi, namun kapasitasnya masih kurang. Indonesia membutuhkan banyak panti rehabilitasi untuk menangani pengguna narkotika yang jumlahnya terus meningkat. Jika tidak ada penambahan panti dalam jumlah besar, Indonesia diprediksi membutuhkan 27 tahun untuk dapat merehabilitasi pecandu narkotika. Selanjutnya, bagaimana target untuk menambah tempat rehabilitasi dan sosialisasi untuk mencegah makin bertambahnya pengguna narkoba? Untuk membahas hal itu, kita bergabung dengan anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional, Adrianus Meliala, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza, Kementerian Sosial, Victor Siahaan. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak, Pak Victor dan juga Pak Adrianus di Landstok. Saya ke Pak Victor terlebih dahulu. Ya, Pak Victor, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa data yang kami miliki ada 500.000 pengguna narkotika yang harus direhabilitasi, tapi hanya 18.000 tempat rehabilitasi yang bisa menampung mereka begitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya pemerintah menyediakan tempat-tempat rehabilitasi ini, Pak Victor? Baik, saya sangat setuju dengan pernyataan tadi bahwasanya fenomena yang ada sekarang ini dengan memperhatikan angka prevalensi penyalahguna nafza. Kalau di Kementerian Sosial itu kami menangani narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang cenderung dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Yang pada sisi lain wadah untuk pelaksanaan rehabilitasinya masih terbatas. Kementerian Sosial sendiri dengan adanya 5 balai loka dan ada 6 balai yang bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah daerah dan 189 institusi penerima wajib lapor yang merupakan lembaga-lembaga murni milik masyarakat yang menangani rehabilitasi sosial. Itu juga masih belum cukup. Karena di tahun 2020 lalu kami yang seluruh lembaga tersebut totalnya 202 itu baru menangani sekitar 20.320 orang selama tahun 2020. Dengan memperhatikan prevalensi yang
sekitar 500.000 orang tersebut, saya pikir saya sangat setuju bila diperlukan penambahan lembaga-lembaga rehabilitasi sosial. Demikian. Oke, baik. Pak Adrianus, Anda melihat dengan kurangnya fasilitas untuk merehabilitasi para pengguna narkoba ini, lantas seperti apa pemerintah harusnya melakukan rehabilitasi? Sisanya masih banyak sekali, dari 500 hanya 18.000 yang bisa tertampung dari 500.000. Ini bagaimana menanganinya, Pak Adrianus? Memang jadi serba salah ya. Di satu pihak undang-undang menyebutkan mengenai rehabilitasi sosial, tapi di pihak lain, kalaupun kemudian program itu digenjot ya, dikampanyekan sehingga kemudian orang datang, ternyata fasilitasnya kurang. Iya, ya. betul. Jadi ini situasi yang sulit sekali gitu. Nah, saya kira memang kondisi awalnya adalah karena semua salah mulai gitu ya. Sudah ada undang-undang, tapi kemudian pihak-pihak yang menjadi pelaksana undang-undang kemudian tidak membuat satu long term planning. Saya misalnya susah untuk menerima argumen bahwa misalnya IPWL kita kurang, ya. Demikian juga tim asesor juga kita kurang. Demikian juga, mohon maaf Pak Victor, jumlah rehab medis dan rehab sosial juga kurang. Betul. Kenapa? Karena kalau dilihat dari angka per tahun, oke lah, susah bagi kita untuk menggenjot menjadi dari 200 rehab sos misalnya hingga misalnya 1.000 ya, sehingga kemudian lalu bisa mengcover. Tapi masalahnya kalau kita lihat dari undang-undang narkotika, kan sekarang sudah berumur 25 tahun. Maka kalau kemudian kita misalnya membuat satu long term planning, misalnya 1 tahun 5 saja, gitu ya, 5 kita bisa buat, gitu ya, dengan mengencourage masyarakat untuk membuat panti-panti rehab, maka selama 25 tahun sudah 2 kali lipat tuh Pak. Jadi kalau 1 tahun oke lah, tapi kalau kita hitung dari awalnya undang-undang ini berjalan, maka tentu susah untuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa yang kurang dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang kemudian lalu menjadi concern dari kami para pengamat ya mengenai hal ini, dan yang mau nggak mau ya kita harus kejar untuk kemudian lalu kebutuhan dan kemudian kapasitas itu kemudian menjadi sama kembali. Begitu Pak. Oke. Pak Victor, ini dilematis seperti yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi ketika mengajak orang pengguna narkoba ini untuk sukarela datang untuk melakukan rehabilitasi, tapi fasilitasnya tidak mencukupi begitu. Nah, bagaimana ngakalinya nih Pak? Nah, salah satu siasat yang kami lakukan adalah bahwasanya metode yang diterapkan itu sebagaimana kita ketahui, satu adalah residensial itu maksudnya para korban penyalahguna nafsa tersebut memperoleh proses rehabilitasi di balai-balai, artinya mereka tidur menginap itu mendapat program-program rehabilitasi di balai tersebut, mendapat keterampilan di balai tersebut. Ada lagi yang kami sebut dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga. Nah, ini jujur aja terhadap kepada klien-klien yang skala atau kualitas kesulitannya cenderung sedang atau ringan. Gitu loh. Nah, itulah yang kami sebut dengan istilah outreach. Nah, metodenya adalah para petugas balai lokal rehab sos milik Kementerian Sosial yang melakukan mendatangi keluarga mereka, dan di situ dilaksanakan program rehabilitasi sosial. Bisa jadi apalagi sekarang dengan situasi pandemi, by WhatsApp dan alat media-media lainnya. Itu dia salah satu siasatnya. Sehingga satu orang konselor bisa seperti mengcover 20 orang, nah 5 konselor bisa mengcover sekitar lebih kurang 100. Iya, tapi ada rencana dari pemerintah untuk membuat panti-panti rehabilitasi lainnya begitu Pak, untuk menampung para pengguna narkoba ini? Jadi yang perlu diketahui bahwasannya awalnya kami itu sangat menarik, artinya mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam pembuatan atau pendirian pembangunan balai-balai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa. Namun perlu diketahui bahwasannya di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah
khususnya pada lampiran, itu HIV/AIDS dan nafsa merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Merupakan tanggung jawab. Mengartikan pemerintah daerah sekarang sudah tidak ada lagi alokasi anggaran untuk penanganan nafsa dan HIV/AIDS. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat yang berupaya menjawab tantangan tersebut. Ya salah satunya memang sebaiknya dengan pendirian atau pembentukan lembaga-lembaga dimaksud. Demikian sementara. Ya, padahal kita tahu bahwa pengguna nafsa ini tidak hanya di pusat atau juga di kota-kota besar, tapi juga banyak di daerah-daerah. Kalau tidak berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak atau pemerintah daerah, akan sangat sulit ini, Pak, mengakomodir pengguna rehabilitasi ini. Betul. Jadi salah satunya mungkin, tapi saya pikir itu kan tidak menjadi apa ya, tidak menjadi undang-undang. Itu kan bukan kitab suci yang artinya bisa dirubah, loh. Gitu loh. Nah, mungkin salah satu langkah melalui BUMN itu perlu diperhatikan, direvisi undang-undang yang ada atau yang kontraproduktif dengan situasi sekarang. Salah satunya di undang-undang tentang pemerintahan daerah. Baik Pak Victor dan juga Pak Adrianus, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya, tapi kita break dulu, Bapak-bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, jumlah korban penyalahgunaan nafsa yang mendapat rehabilitasi sosial cenderung tinggi di tahun 2017 mencapai 1.634 dan meningkat di tahun 2018 mencapai lebih dari 1.700. Selanjutnya, Peraturan Menkes Nomor 4 Tahun 2020 mencatat pembiayaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba ditanggung oleh negara. Ya, proses rehabilitasi pengguna narkoba melalui beberapa tahap, diantaranya proses detoksifikasi hingga terapi komunitas. Hal itu dilakukan agar pengguna narkoba dapat normal dan kembali ke masyarakat. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Adrianus dan juga Pak Victor. Pak Adrianus, terkait dengan revisi undang-undang, mungkin nggak sih pemerintah melakukan hal ini agar penanganan pengguna narkotika ini tidak hanya ditangani oleh pemerintah pusat, tapi juga bisa melibatkan pemerintah-pemerintah daerah, begitu Pak Adrianus? Ya, tentu mungkin saja ya, sejauh ada political will dari semua pihak, khususnya policy maker ya, para anggota-anggota DPR yang menjadi pemangku dari
BNN, maka tentu seyogianya bisa dipikirkan. Namun sebetulnya sebelum masuk ke situ, apa nggak sebaiknya kita mengkuliti dulu gitu ya. Pertama tadi dikatakan sebetulnya ada dua pilihan yang disediakan oleh undang-undang bagi seseorang yang sudah menjadi pengguna atau pecandu narkotika dan keluarganya, yakni mengadukan, segera berobat, ya, segera berobat, sehingga kemudian lalu menggunakan jalur sukarela atau ditangkap dulu gitu ya, sehingga kemudian lalu terpaksa masuk rehab terpaksa atau rehab paksaan. Nah, di sini aja sudah secara program sudah tidak menarik. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengerti, tidak tahu, tidak yakin juga, trust tidak ada, gitu ya. Dan memang dari pengalaman juga kemudian ada yang bocor. Jadi saya sebagai pengguna ketika melapor, malah kemudian diambil oleh polisi. Jadi bocornya di mana ini ya? Nah, itu satu. Kedua, masuk kepada kapasitasnya. Tidak di semua tempat terdapat IPWL, ya. Walaupun undang-undang dikatakan bahwa puskesmas itu dari IPWL, tapi ternyata tidak, ya. Alhasil kemudian lalu kita sebagai pengguna harus nyari dulu, harus berkomunikasi dulu. Dan katanya tidak friendly dia, ya. Belum lagi kemudian lalu kapasitasnya tidak kuat, tidak ramah begitu ya. Sehingga kemudian orang juga lalu kemudian bingung, ya. Apakah saya ini memang orang yang sudah salah dengan mengadu atau sebetulnya sama dengan orang yang ditangkap dulu begitu ya. Iya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak Adrianus, kategori yang bisa atau juga yang harus direhabilitasi ini kategorinya seperti apa untuk pengguna narkotika ini? Ya tentu itu semua tergantung pada hasil pemeriksaan, ada tim assessment. Nah, ini juga tadi yang saya katakan karena tidak berada di mana-mana, tidak outreach, tadi memakai istilahnya Pak Victor, tidak menjangkau, maka kemudian kita sebagai pengguna lalu harus menunggu dulu, harus datang dulu dan seterusnya. Nah, kemudian lalu masuk kepada rehab medis jika memang diminta untuk itu, lalu kemudian terakhir adalah ke lembaga yang menjadi urusannya Pak Victor nih, gitu ya, lembaga rehab sosial. Nah, di sini ada hal yang menarik Pak Mas Andra, yakni bahwa nanti tolong Pak Victor juga bisa mengklarifikasi. Kemudian lalu ada kalanya karena prosesnya tidak friendly tadi saya katakan, maka kemudian ada rehab sos yang kemudian langsung jemput bola, ya, langsung jemput bola, mengambil para pecandu ini, kemudian lalu menyembuhkannya, ya, langsung kemudian dibawa ke detox sendiri, tanpa kemudian melaporkannya kepada BNN. Jadi ada hidden number atau angka tersembunyi dari pengguna-pengguna kita yang kemudian tidak tercatat gara-gara tidak melalui proses tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rehab paksa itu juga menarik ini. Jadi saya juga banyak mendengar terutama dari teman-teman kepolisian ya, rehab sosial yang kemudian langsung mengijon gitu ya. Jadi langsung berteman dengan pihak-pihak polisi. Maka ketika ada tahanan yang hendak direhab, langsung kemudian dibawa ke tempatnya saja. Nah, itu juga bisa dimengerti sebetulnya mengapa, karena tampaknya dari pihak rehab sosial juga ada kompetisi mencari market ya, mencari market, sehingga kemudian lalu mengusahakan berbagai macam cara. Mencari market maksudnya seperti apa? Market apa ini maksudnya, Pak? Mencari orang yang datang, mencari para pengguna yang hendak disembuhkan setelah selesai di detox atau rehab medis, maka kemudian dilakukan rehab sosial. Nah, ini kan bayangkan ada misalnya 200 panti. Nah, sementara yang datang mungkin apalagi yang mampu juga ya, tidak banyak. Maka kemudian lalu ada kompetisi di antara mereka, maka mereka kemudian lalu mengadakan semacam outreach lah, menjangkau ya, walaupun kemudian ada beberapa hal yang menurut saya sudah agak terlalu jauh. Nah, pesan saya adalah di sini peran dari Kemensos untuk kemudian betul-betul menjaga jangan sampai kemudian lalu istilahnya terjadi situasi liberal ya, di mana kemudian panti-panti ini kemudian menetapkan tarif yang luar biasa, berbeda-beda, tidak ada standar, lalu kemudian juga tidak ada standar keluaran dan seterusnya. Nah, inilah yang hendak diatur sebetulnya kalau memang hendak direvisi dalam undang-undang gitu. Iya, ini kan kalau peraturannya untuk proses rehabilitasi tidak ada pungutan biaya sama sekali, Pak Victor. Ini bagaimana sebenarnya? Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Adrianus nampaknya ada pungutan begitu. Seperti apa mekanismenya, Pak Victor? Baik, pada kesempatan ini izinkan saya mengklarifikasi mengenai pungutan dan tidak pungutan. Nah, khususnya pada balai lokal milik Kementerian Sosial yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Insaf di Deli Serdang, Gali Pakuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Panasya di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Satria di Banyumas, Jawa Tengah, dan Pangurangi di Takalar, Sulawesi Selatan, itu sudah pasti kami tidak memungut biaya, karena
pembiayaan rehabilitasi mereka telah terakomodir di dalam APBN seiring dengan kebijakan asistensi rehabilitasi sosial yang dicanangkan Direktur Jenderal kami. Jadi kira-kira itu satu orang itu dengan estimasi durasi rehabilitasi sekitar 3 bulan itu di 3 bulan ya? Lumayan lama. 7.400 itu sudah terakomodir. Nah, kita tidak pungkiri terhadap institusi penerima wajib lapor. Institusi penerima wajib lapor ini adalah lembaga sejenis yang merupakan murni milik masyarakat. Lembaga sejenis yang murni milik masyarakat yang mereka tidak pungkiri ada klien-kliennya berbayar gitu. Nah, ini yang kami tidak, jujur aja kami tidak bisa menahan dan tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Hanya memang terhadap IPWL tersebut, Kementerian Sosial sendiri memberikan dukungan pembiayaan. Tapi institusi-institusi yang tadi yang meminta bayaran atau pungutan tadi itu dibolehkan, Pak? Dibolehkan, sangat dibolehkan, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, bila kita sedikit pergi ke Sentul, itu bila tempatnya bagus dan penanganannya bagus, itu berbayar. Namun terhadap klien-klien yang berbayar tersebut, Kementerian Sosial tidak memberikan dukungan pembiayaan. Demikian. Oke, baik. Artinya ini ada pihak swasta juga yang mengelola untuk rehabilitasi, begitu Pak ya? Betul Pak, banyak Pak. Banyak IPWL yang berbayar, ya kita nggak pungkiri terjadi pada keluarga-keluarga yang mampu, di mana mereka menemukan anggota keluarganya atau anaknya yang ternyata diketahui bukan penyalahgunaan nafsa, mereka mengirim anggota keluarganya ke IPWL yang tadi. Oke, Pak Adrianus, artinya memang melibatkan pihak swasta tidak ada masalah, Pak Adrianus. Kalau misalnya mereka mencari market, mungkin itu sah-sah saja, Pak Adrianus. Paling tidak untuk mengurangi beban dari pemerintah pusat begitu untuk merehabilitasi pengguna nafsa ini, Pak. Saya setuju soal mengurangi beban, dan memang ini juga mensimbolkan peran masyarakat ya dalam rangka pencegahan. Tetapi untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, itu saya agak merasa berbeda ya. Kenapa? Karena bayangkan begini ya, kalau lihat dari berbagai panti-panti tersebut itu variasinya terlalu luas ya. Contoh misalnya rehab sosial yang berbasis keagamaan, kita sebut saja Islam, itu aja ada variasi-variasinya. Kita sebut saja Kristen, itu juga ada beberapa variasinya. Nah, bayangkan kita sebagai konsumen itu kemudian gimana ya tahunya bahwa untuk yang ini lalu kemudian kita akan mendapatkan apa ya, lalu kemudian hasilnya apa, dan untuk itu biayanya apa. Kemungkinan pengelabuan besar sekali, kemungkinan timbulnya ketidakpuasan besar sekali. Nah, apakah lalu kemudian negara nggak boleh hadir? Ya harus dong. Mohon maaf, saya beda dengan Pak Asiahan ini. Jadi menurut saya ini juga menjadi satu soal terkait dengan rehab sosial. Tapi itu hanya satu ya dari tiga fase yang tadi saya katakan sebagai bermasalah. Pertama, fase tentang programnya sendiri, kedua tentang fase kapasitas dari BNN dalam rangka menyediakan asesmen terkait dengan IPWL, dan yang ketiga adalah rehab sosialnya. Demikian. Oke, artinya pemerintah tetap harus hadir agar paling tidak metode untuk rehabilitasinya bisa diketahui dan standarnya yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Victor dan juga Pak Adrianus ke segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Adrianus dan juga Pak Victor. Pak Victor, untuk penanganan pengguna narkoba ini sampai dengan direhabilitasi, tentunya kita harus memperhatikan juga sektor hulunya begitu. Nah, bagaimana program-program untuk melakukan pencegahan agar pengguna ini tidak semakin banyak begitu? Seperti apa program yang sudah dilakukan? Bagaimana juga efektivitasnya, Pak Victor? Jadi jujur, kalau berbicara tentang rehabilitasi sosial terhadap narkoba atau nafsa, kita mengacu dari undang-undang, kami Kementerian Sosial tetap mengacu dari undang-undang tentang narkotika, bahwasanya rehabilitasi dalam bentuk sosial dan medis itu ditangani oleh
kementerian yang menangani sosial yaitu Kementerian Sosial, dan medis yang menangani adalah Kementerian Kesehatan. Nah, berhubung tusi atau kewenangan kami berada pada aspek rehabilitasi, dan selanjutnya amanat undang-undang mengatakan bahwasannya pencegahan dan penindakan itu berada pada kewenangan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, adapun untuk pencegahan kami bersifat ringan. Artinya pencegahan yang bermuara pada rehabilitasi. Adapun pencegahan secara masif itu merupakan kewenangan BNN, sehingga sulit bagi saya menanggapi. Pak Victor, dari program-program yang ada untuk melakukan pencegahan ini, menurut Anda apakah sudah efektif? Sangat efektif, Pak. Sangat efektif. Sangat efektif. Sudah bahkan instruksi Presiden pun sekalipun telah menerbitkan P4GN yang mewajibkan agar seluruh kementerian dan lembaga untuk lebih menggalakkan aspek-aspek pencegahan pada masing-masing institusinya. Itu sudah sangat efektif, Pak. Dan berjalan, Pak. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Adrianus. Pak Adrianus, kalau melihat pengguna narkoba saat ini, apakah makin banyak atau berkurang begitu? Apalagi saat ini kan sedang gencar-gencarnya PPKM, orang di rumah saja, banyak juga tidak sedikit ya yang depresi begitu. Seperti kasus kemarin di Jakarta, ada yang depresi kemudian melakukan aksi yang tidak senonoh begitu. Nah, ini apakah ada efeknya juga dengan banyaknya atau meningkatnya pengguna narkoba, Pak Adrianus? Ya, Pak Adrianus. Memang indikasinya begitu ya. Betul bahwa soal PPKM kita ini memang itu hanya menjadi satu kejadian yang sifatnya temporal. Tetapi indikasi yang lebih sistemik adalah bahwa kita memang sebagai bangsa kan meningkat pendapatannya kan. Masuk dalam kategori kelas menengah gitu. Sehingga semakin banyak keluarga-keluarga yang punya tabungan di rumah lah gitu, yang kemudian lalu jika anak ini misalnya sudah terkena, maka kemudian lalu bisa menjadi sasaran untuk dicuri, dijual, dan seterusnya dalam rangka kebutuhan konsumsi narkotikanya. Itu satu. Kedua, bahwa kemudian dewasa ini Indonesia agak terkena resesi, tapi itu juga belum parah, sehingga dengan kata lain masih banyak keluarga-keluarga yang masih bisa kemudian anak-anaknya lalu bisa bertahan ya dalam rangka ketergantungannya. Nah, maka untuk kemudian ini tidak lagi menjadi beban keluarga, maka memang sebaiknya digeser menjadi beban negara. Dalam hal itulah lalu sebetulnya mekanisme rehabilitasi ini menjadi vital dan esensial sebetulnya. Nah, tetapi tadi kelihatannya negara belum sanggup memenuhi kewajibannya. Dan yang lebih repot adalah bahwa kalau kita ambil tadi dua jalur tadi antara rehabilitasi sukarela dan paksaan, maka wacana kita, diksi kita tuh lebih banyak yang rehabilitasi paksaan. Pak Adrianus, negara belum sanggup untuk menangani para pengguna ini. Kira-kira karena apa? Faktor apa yang membuat negara belum sanggup? Apakah memang anggaran yang tidak ada atau seperti apa? Saya ambil contoh ya, negara yang superpower lah, ya, negara seperti Amerika Serikat, dia punya 4 lembaga sebesar BNN. Khusus mengurusi narkotika semua, dengan anggaran belanja negaranya khusus untuk narkotika saja sama dengan APBN Indonesia. Jadi APBN Indonesia ini yang sekitar 180 triliun itu hanya untuk narkotika saja. Sementara dalam hal ini BNN itu hanya satu dari 130 kementerian lembaga negara, satker lembaga negara yang mengambil anggaran belanja negara. Jadi bayangkan kecil sekali kan. Nah, maka kalau kemudian tingkat kemampuan dalam rangka pembentukan panti-panti rehab sosial dan medis yang dimiliki oleh negara itu berjumlah sedikit sekali, itu saya bisa terima. Namun dengan pendekatan setiap tahun misalnya 2 gitu ya, maka seyogianya kemudian lalu dapat terpenuhi. Kan masalahnya adalah bahwa komitmen pimpinan juga beda-beda. Ambil contoh misalnya di BNN. Begitu pimpinannya Pak Budi Waseso beda dengan waktu Pak Anang. Sekarang Pak Petrus Golose lain lagi. Nah, maka ujung-ujungnya kemudian jumlah yang
jumlah yang minimal itu benar nggak nyampe gitu. Nah saya nggak tahu apakah di Kemensos juga begitu ya. Nah itu yang amat menentukan dari sisi kebutuhan dalam jumlah besarnya, begitu. Oke, baik. Beda pemimpinnya, ganti pemimpin, ganti lagi kebijakan, begitu Pak ya. Oke, saya minta closing statement dari Pak Victor. Pak Victor, apa langkah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kemensos agar masyarakat atau pengguna narkotika ini mau dengan sukarela melakukan rehabilitasi? Baik, namun sebelumnya saya sejalan dengan yang disampaikan Pak Adrianus Meliala, bila kita memperhatikan kembali lagi Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 54 mengatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib, di situ dikatakan wajib pada pasal 54, menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kemudian pada pasal 127, khususnya pada ayat 3, berbunyi, dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut, kembali lagi ditekankan, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, amanat undang-undang ini mengartikan yang sebagaimana disampaikan Pak Adrianus Meliala bahwasanya ya kalau undang-undang sudah mengamanatkan demikian, yang mengartikan sarprasnya juga harus tersedia dong. Dengan logikanya, sarprasnya harus tersedia. Nah itulah dia salah satu pertimbangan yang dapat kami sampaikan. Oke, baik Pak Victor dan juga Pak Adrianus, ini waktu kita sangat singkat sebenarnya, jadi mungkin next bisa kita lanjutkan lagi dialog kita. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung memberikan penjelasan di Lunch Talk kali ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Adrianus dan juga Pak Victor. Terima kasih. Ya. Terima kasih.